Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SD Khadijah 3, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni pembahasan bacaan ikhfa ya. Bacaan ikhfa kemarin kita sudah membahas 5 contoh, selanjutnya tinggal 10 contoh bacaan yang lainnya. Baiklah, sebelumnya marilah kita ulas lagi bacaan ikhfa ya. Ikhfa artinya menyamarkan ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yang sudah kita bahas kemarin, maka dibaca nun sukun atau tanwinnya masih tetap terdengar ya. Bacaan nun sukun atau tanwinnya tetap terdengar, tetapi samar-samar ya. Samar-samar antara bacaan idgham dengan idhar ya. Kemudian posisi perangkat bicara kita menuju ke huruf yang akan dituju ya. Sebagai contoh misalkan yang belum kita bahas, huruf qaf ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf, misalkan tanwin bertemu dengan qaf ya. Ummatun qaimatun, ummatun qaimatun, ummatun qaimatun. Nah, huruf qaf adalah termasuk huruf isti'la. Jadi bacaan ikhfa-nya tebal ya, dibaca tafkhim ya. Kemudian contoh misalkan nun sukun bertemu dengan qaf ya. Tadi kan tanwin bertemu dengan qaf, sekarang yang nun sukun bertemu dengan qaf, misalkan min qitmir, min qitmir, min qitmir ya. Menuju ke huruf qaf ya. Nun sukunnya masih tetap terdengar atau nun sakinahnya masih tetap terdengar, tetapi samar antara idgham dengan idhar. Kemudian perangkat bicara kita menuju ke huruf yang dituju. Nah, huruf yang dituju kan qaf, jadi menuju ke huruf qaf ya. Contoh yang lain misalkan nun sukun bertemu dengan qaf, wala yunqas, wala yunqas. Selanjutnya contoh huruf ikhfa ya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan sin ya. Bu Ifa contohkan tanwin bertemu dengan sin, misalkan bi'ijlin samin, bi'ijlin samin ya, dibaca tipis, tarkik ya. Contoh nun sukun bertemu dengan sin, misalkan fayansakh, fayansakh ya, dibaca tipis ya. Nun sukunnya masih tetap terdengar dengan samar antara idhar dengan idgham ya, samarnya itu. Terus perangkat bicara kita menuju ke huruf sin ya, dan ingat tipis ya, karena huruf sin bukan huruf isti'la ya. Selanjutnya tanwin bertemu dengan dal, misalkan kaukabun durri, kaukabun durri ya. Kalau nun sukun bertemu dengan dal, misalkan andinikum, andinikum ya. Selanjutnya nun tanwin bertemu dengan to ya. Ingat to adalah huruf isti'la ya. Huruf to itu huruf isti'la, jadi dibaca tebal ya. Birihim thayyibah, birihim thayyibah ya. Selanjutnya apabila nun sukun bertemu dengan to, misalkan biqintar, biqintar ya, dibaca tebal ya. Selanjutnya nun tanwin bertemu dengan za, misalkan nafsan zakiyah, nafsan zakiyah ya. Perangkat bicara kita menuju ke huruf za ya. Contoh
nun sukun bertemu dengan za, misalkan munzilin, munzilin. Oke, kita lanjutkan lagi. Tanwin bertemu dengan fa, ya, fa. Ingat, perangkat bicara kita menuju ke huruf fa, ya. Tanwin dan nun sukunnya masih tetap terdengar dengan samar-samar, ya. Nah, sekarang tanwin bertemu dengan fa, misalkan albun furat, albun furat. Nah, nun sukun bertemu dengan fa, misalkan li'anfusikum, li'anfusikum. Demikian tadi pembahasan ikhfa, ya. 4 huruf yang lain yang belum dijelaskan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yakni huruf ta, dhob, dho, dan jim, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas kalian di rumah adalah membaca surah Al-Baqarah ayat 191 sampai 194. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنى